Halo Sobat Soja, ketemu gue dengan Zaki. Halo Sobat Soja, ketemu gue dengan Zaki. Dan gue Kevin Di Google Ngulik Google. Oke sobat, kemarin kita udah di episode ketiga kita udah bahas film yang di remake di beberapa negara. Betul. Kali ini kita mau bahas apa nih? Oke, sekarang kita akan membahas film yang diadaptasi dari novel. Oke, kalau kemarin di remake, sekarang adaptasi dari novel. Yoi. Kalau di remake itu adalah ada beberapa film yang dibuat lagi dengan sutradara yang berbeda, dengan produksi yang berbeda. Nah, kalau yang diadaptasi dari novel, jelas dari katanya juga diadaptasi dari novel, diadapt anjay. Diangkat dari novel. Nah, daripada penasaran ya, daripada kita banyak cincong, langsung aja kita masuk ke topiknya di Google. Oke Sobat Soja, yang pertama ini ada film di mana syutingnya itu di Pegunungan Mahameru. Jadi ini Mahameru tentang pegunungan. Kalau Tuhan Maha Kuasa. Ini film pernah heboh di antara anak gunung, anak tongkrongan. Itu pernah heboh. Orang-orang jadi pada pengen naik gunung. Iya, gara-gara film ini. Nama film ini adalah 5 cm, 5 cm. Film ini dirilis tahun 2012 dan diadaptasi dari novelnya yang ditulis Doni Dirgantoro. Itu penulisnya tuh. Sedangkan filmnya disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang udah lama pisah nih. Jadi dia sahabatan sudah lama pisah. Terus dia nongkrong lagi dan membuat agenda ke gunung. Bersama-sama Gunung Semeru di puncak Mahameru tadi. Nah, jadi film ini banyak banget motivasi buat para pegunung ya. Para pegunung. Oke sobat, jadi dari film ini banyak banget kata-kata motivasi, salah satunya adalah 5 cm tersebut, yang mana bisa diartikan sebagai posisi tujuan yang kita kejar agar tetap semangat. Iya. Oke, 5 cm nih. Ayo semangat 5 cm. So, semua impian kita taruh di depan kita nih, depan 5 cm biar kita tetap bisa untuk mengejarnya, bisa untuk menggapainya gitu. Kan dekat kan. Salah satu pemerannya bilang, semua persoalan di dunia pasti ada jalan keluarnya, tapi itu bukan dengan joget. Itu kan tahun 2012. Kalau sekarang berlaku. Semua dengan joget masalah selesai, ya kan? Kayak siapa? Mulyadi. Nah, itu kan bisa dengan joget tuh. Dia bisa dapet duit dengan joget ya. Tapi nih sob, di film ini para aktor ada berenang di Ranu Kumbolo, yang sebenarnya nih ya itu nggak boleh buat direnangin tuh di Ranu Kumbolo itu. Sekarang udah nggak dibolehin. Iya, nggak boleh itu ya. Nah, selain dari jumlah penonton yang bisa dibilang banyak, 2,5 juta nonton di tahun itu 2012, 2,5 juta itu gede banget kan. Nah, film ini juga dapat 4 penghargaan. Salah satunya Piala Citra untuk sinematografi terbaik. Pengambilan gambarnya bagus. Gambar bagus. Nah, ini referensi banget buat kalian yang belum nonton. Silakan langsung ditonton. 5 cm. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Yang kedua ini ada film yang ramai banget juga nih belakangan. Filmnya tuh romantis lah ya. Anak-anak motor gitu. Romantis anak, kayak gue bisa nebak nih film ini. Langsung aja gue kasih gue kasih tahu. Nah, film ini adalah Dilan 1990. Ini sempat booming novelnya. Di kalangan anak-anak remaja lah. Akhirnya mungkin karena booming, karena penjualannya gede, besar, bagus, jadi dibuatkan film yang mana dirilis filmnya tahun 2018 oleh penulisnya sendiri, disutradarai oleh penulisnya sendiri yaitu Pidi Baik. Cuman dibantu sutradaranya oleh Fajar Bustomi. Jadi film ini bercerita tentang dua sejoli yang menjalin
kisah asmara di SMA. Ya simpel aja sih sebenarnya ceritanya. Cuman kata-kata yang dibangun dari novel tersebut, di film tersebut dibuat dari Dylan ya. Ya kata-kata dari sang pujangganya itu si Dylan itu yang membuat film dan novel ini laku. Dylan ini diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Milea sebagai pasangannya diperankan oleh Vanessa Priscilla. Nah, gara-gara film ini nih sob, jadi banyak banget yang jago gombal. Banyak banget yang tiba-tiba bisa ngegombalin cewek nih gara-gara si kata-katanya Dylan nih. Kayak gini ya, jangan bilang ke aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu kan hilang. Bahkan ada tiktokers yang ngikutin banget gayanya dia. Lu tahu kan ya, yang suka pakai jaket itu mirip banget tuh jaketnya, gayanya, bahkan sampai rambutnya itu yang membuat bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya. Film ini berhasil meraup 6 juta lebih penonton, sehingga ya bisa tercatat mengantongi 250 miliar dari film itu. Wah, kacau ya. Menyabet 5 penghargaan. Salah satunya pemenang Indonesia Movie Actor di kategori pemeran pasangan terfavorit. Oke, bagi sobat Soja yang Belum nonton? pasti udah pada nonton sih. Kalau belum nonton katro sih. Enggak, gitu. boleh. Mana tahu dia belum nonton ya kan. Nontonnya langsung 1990. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Oke, selanjutnya ada film yang bakal bikin sobat Soja ketawa-tawa ya. Hahaha gitu. Sampai ngakak gitu. Film ini cocok buat kalian-kalian sobat Soja yang ngantor lah ya, yang ngantor. Dia dan mungkin relate juga. Kondisinya lagi stres ya kan. Di kantor. Cocok filmnya. Oh ya, bisa. Ya itu filmnya. My Stupid Boss. Tahu kan lo? Film ini dirilis tahun 2016 yang disutradarai oleh Upi Novianto, yang mana adaptasi novelnya karya Chaos at Work. Pas di tulisnya ini hasil karya dari gotong royong banyak orang nih ya. Yang muat itu ada 152 kisah. Jadi beberapa orang kantor nih kisahnya ditulis, disatuin segala macam dari 152 kisah yang ditulis oleh 76 cewek dan 15 cowok. Kok digabungin nggak 152? Iya. Lah kan mungkin dari 76 cewek itu bikinnya kisahnya banyak. Pokoknya jadi dilihatnya nih banyakan cewek kan. Banyakan cewek karena emang ya ngeluh aja kerjaannya cewek ya. Nah, film yang bergenre komedi ini mengisahkan tentang hubungan antara seorang karyawan dan bosnya yang dikenal sebagai bosman di filmnya. Dan film tersebut diperankan oleh Reza Rahardian yang berlakon super ajaib nih. Jadi bosnya kelakuannya aneh aja gitu. Aneh lah ya. Ada aja yang nyebelin gitu ya. Diana sebagai peran utamanya diperankan oleh Bunga Citra Lestari. Ini tinggal di Kuala Lumpur mengikuti si suaminya Dika. Nah, suaminya yang bekerja di sana itu punya temen namanya si Bosman ini. Oke, jadi semenjak si Diana ini bekerja bersama temannya si Dika nih, suaminya nih, si Diana ini sering curhat gitu ke Dika. Kalau misalnya ini bosnya nggak jelas gitu. Jadi secara nggak langsung tidak menggambarkan, tidak hanya menggambarkan keanehan si bosnya, kelakuan antara karyawan dan bos. Cuma ini juga menggambarkan tentang kisah keluarga juga lah ya. Benar. Yang suaminya yang harus ngerti si istrinya. Sedangkan itu teman suaminya ya kan yang kelakuan aneh gimana. Itu seru banget sih untuk dan kerennya nih pas dirilis ini langsung di 4 negara. Langsung rilis bareng-bareng di 4 negara, yaitu Indonesia pastinya, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ini film juga mendapatkan 9 penghargaan nih sob. Gue yang nonton nih benar-benar ketawa ngakak banget sih. Kakak gimana? Gue yakin juga banyak yang relate sih dengan film ini. Betul. Film ini bisa ditonton langsung di Netflix.
Teman kamu itu agak gila ya orangnya ya? Dia nggak begitu. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji. Telat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Dah gitu aja. Kalau udah tau kayak gitu ngapain dipekerjakan sih Pak? Mau kamu bayar gaji karyawan lulusan Harvard? Mau. Tempe bener sih. Udah. Aku gak mau lagi punya urusan sama dia. Aku mau keluar dari kantor. Honey, you gonna quit your job? Bos, men. Ya iyalah, masuk Brad Pitt sih. Oke, yang keempat nih ada film yang gak kalah sama kayak Dilan nih. Romantisnya sama-sama dapet ya kan. Sedih juga pacaran-pacaran kayak kita nih. Kayak gitu. Nah, judul film ini adalah Habibi Ainun. Pasti pada tahu juga ya, film ini dirilis tahun 2012. Di mana film ini disutradarai oleh Fauzan Rizal yang diadaptasi dari novel buatan presiden kita yang paling jenius, B.J. Habibie. B.J. Habibie menikah sampai bisa nikahin Ainun, istrinya, ibunda Ainun. Dan film ini juga menggambarkan bagaimana yang kayak anak-anak sekarang ya, nemenin cowok dari nol. Gue nemenin cowok dari nol. Nah, ini putus. Habis itu putus. Nah, ini kisah relationship goals yang lo bilang tadi, dari nol sama-sama berjuang. Kayak gitu. Maksudnya nemenin dari nol terus putus enggak? Ya enggak, makanya kan ini relationship goals. Iya, relationship goalsnya. Iya. Ini tapi gara-gara film ini kan, kadang tuh cewek jadi, kamu kok nggak kayak Habibie sih gitu. Kamu kok nggak kayak Ainun? Baru sih gitu aja. Bener juga. Oke sob, nah jadi dalam produksi film Habibie Ainun ini, si B.J. Habibie presiden kita itu sampai ikut ke dalam produksi filmnya itu loh. Langsung ya? Iya langsung. Sama almarhum. Bahkan ya dalam proses casting ya, si Ainun ini juga dipilih sama si B.J. Habibie sendiri gitu. Oh langsung dipilih sama bapak almarhum B.J. Habibie. Jadi kalau nggak cocok nggak mau. Nah, hasil dari niat dalam pembuatan film, dalam cemplung juga ikut produksiannya, ini berhasil menembus 700.000 penonton dalam 5 hari. Dan itu di tahun 2012. 700.000 dalam 5 hari 2012, 11 tahun lalu lah. Nah, yang pastinya juga film ini mendapatkan banyak banget penghargaan. Dan ini drill dari nol ya? Iya, dari nol. Drill dari bawah sampai sukses, perjuangan sampai sukses, sampai benar-benar bisa jadi nomor 1 di Indonesia. Bahkan jadi pengaruh dunia juga sih. Pengaruh dunia dengan pemikiran pesawatnya. Ainun. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Oke, kita sampai di akhir film yang diadaptasi dari novel. Apa nih? Lu punya apa nih? Ini filmnya syutingnya di Belitung sob. Nah, tentang seni, pendidikan, sama ada sedikit kultural nih sob di dalam Indonesia. Nah, filmnya apa? Ayo, langsung saja sebut Kevin. Oke, Jack. Jadi yang terakhir ini ada film dengan judul Laskar Pelangi. Film ini dirilis tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Rizayang. Diadaptasi dari novel terkenal pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Ini ditulis oleh Andrea Hirata. Tinggalnya juga di Belitung tuh si Andrea Hirata tuh. Di Belitung. Pas gitu. Kalau mau ngebengkel, Belitang. Ya. Seperti yang lu bilang nih, Jak. Jadi film ini tentang sekolah Belitung, di mana murid-muridnya mempelajari culture, pendidikan, dan seni-seni Indonesia dari Pulau Belitung. Iya. Jadi ada di beberapa scene tuh ada, dia pokoknya menampilkan seni khas-khas Indonesia lah. Iya betul. Di film ini juga nampilin keindahan di daerah Belitung nih sob. Gue pernah kesana, Pin. Lu pernah? Iya pernah. Belitung. Terus? Dan itu bagus banget. Parah, apa yang bagus di sana? Itu pantai-pantainya tuh indah banget. Terus pasirnya itu seempuk sutra. Selembut dong, sempuk. Pasir sempuk sutra. Sutra udah jadi kasir apa gimana? Nah, terus syutingnya ini itu cuma 36 hari loh. Cuma 1 bulan lebih lah ya. Iya, 1 bulan lebih 5 hari. 1 minggu. 1 bulan lebih 1 minggu ya. Oke. Gak cuma di situ lagi nih, Jak. Di situ dalam waktu 10 hari, waktu rilisnya nih film, penontonnya udah 1,1 juta.
Di tahun 2008 1,17 juta. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk Uci. Nah, kita tadi udah bahas 5 film yang diadaptasi dari novel. Sebenarnya banyak sih film-film yang diadaptasi dari novel, cuma kita bahas 5. Kayak contohnya film-filmnya Raditya Dika, ya kan? Film-film Ernest Prakasa itu kan dari novel juga kan kalau nggak salah ya? Iya benar. Ya kan, dari novel juga itu juga Rekomendasi buat ya. Harry Potter. Oh, Harry Potter juga tuh kayak karyanya J.K. Rowling sih kan. So thank you yang udah yang nonton sampai akhir nih. Sampai ketemu kita nih di closingan ini. Menit-menit terakhir. So buat sobat Soja jangan lupa subscribe, Like, komen, share. jangan lupa banget. Nah, terus apalagi nih bakalan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, dan ditulis di komen ya. Iya, juga terus di komen. Dan cek juga website kita di solosjakarta.id karena di situ banyak banget info-info menarik seputar event lifestyle, banyak lah di situ lah, bisa dicari apapun itu tentang ya tips and trik banyak lah, viral, update menarik lah pokoknya lah. And langsung aja kita akhiri. See you next time and bye bye.